Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ibu Ida. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang konsep gaya. Penerapan konsep gaya dalam kehidupan sehari-hari dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan. Sebuah gaya disimbolkan dengan huruf F, singkatan dari force. Satuan gaya dalam satuan internasional adalah Newton. Materi ini telah kalian pelajari di kelas 7. Alat ukur gaya yang sederhana adalah neraca pegas atau disebut dengan dinamometer. Gambar dinamometer seperti gambar berikut ini. Pengaruh pemberian gaya terhadap gerak benda antara lain. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi gerak benda menjadi lebih cepat, lebih lambat, atau berhenti. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. Gaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama gaya sentuh, contohnya gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Misalnya, pada saat seseorang hendak memanah dan orang yang mendorong mobil. Gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Misalnya, gaya gesek antara meja dengan lantai. Gaya yang kedua yaitu gaya tak sentuh, yaitu gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya, gaya magnet dan gaya gravitasi bumi. Gaya termasuk besaran yang memiliki nilai dan arah yang dikenal dengan besaran vektor. Sebuah besaran gaya dapat digambarkan dengan sebuah anak panah. Gaya dapat dijumlah jika pada sebuah benda bekerja dua gaya atau lebih. Penjumlahan atau pengurangan dua buah gaya atau lebih disebut dengan resultan gaya. Contoh yang pertama, dua orang anak sedang mendorong meja dengan arah yang sama ke arah kanan dengan besarnya gaya yang pertama sebesar 15 Newton dan gaya yang kedua sebesar 25 Newton. Hitunglah resultan gaya yang bekerja pada meja tersebut. Gambarnya seperti ini. Yang harus kalian lakukan, yang pertama, catat diketahui. F1-nya sama dengan 15 Newton, F2-nya sama dengan 25 Newton. Kemudian yang ditanya adalah R sama dengan berapa? Karena dua buah gaya yang bekerja pada meja sama-sama ke arah kanan, maka R sama dengan F1 ditambah F2 sama dengan 15 Newton ditambah 25 Newton. Jadi penjumlahannya sebesar 40 Newton. Sehingga gaya yang bekerja pada meja sebesar 40 Newton. Untuk contoh yang kedua, dua orang anak sedang mendorong meja dengan arah yang berlawanan. Dengan besarnya gaya pertama sebesar 20 Newton ke arah kanan, gaya kedua sebesar 30 Newton ke arah kiri. Hitunglah resultan gaya yang bekerja pada meja tersebut dan tentukan arah bergeraknya meja. Gambarnya seperti ini. Catat diketahuinya dulu. F1 sama dengan 20 Newton, F2 sama dengan 30 Newton. Yang ditanya R sama dengan berapa? Karena dua buah gaya yang bekerja pada meja berlawanan arah, maka
arah gaya yang ke kanan bernilai positif dan arah gaya yang ke kiri bernilai negatif. Resultan gaya yang dihasilkan adalah R sama dengan F1 ditambah F2 sama dengan 20 Newton dikurang 30 Newton, sehingga resultannya sebesar negatif 10 Newton. Jadi, gaya yang bekerja pada meja sebesar 10 Newton ke arah kiri. Kenapa? Karena resultan gayanya bernilai negatif. Untuk latihan di rumah, coba kalian kerjakan ya soal berikut ini. 3 orang anak sedang mendorong meja dengan arah seperti gambar di bawah ini. Besarnya gaya yang pertama sebesar 10 Newton, gaya yang kedua sebesar 20 Newton, dan gaya yang ketiga sebesar 25 Newton. Hitunglah resultan gaya yang bekerja pada meja tersebut. Gambar gayanya seperti ini. Selamat bekerja ya. Terima kasih. Tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.